Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menganalisis pertandingan paling legendaris antara dua raksasa catur, Garry Kasparov dan Mikhail Tal. Pada kejuaraan sweep turnamen tahun 1987, Kasparov pegang bidak putih dan Tal pegang bidak hitam. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai saja permainannya. Permainan dimulai dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4 memaku kuda. Ini adalah Ninjo Indian Defense, salah satu pembukaan paling solid untuk hitam. Kemudian pion E3 dan hitam rokade pendek, gajah D3 dimainkan. Lalu Tal pion D5 menantang pertukaran pion. Tantangan diterima, pion makan, dimakan balik dengan pion. Setelah itu Kasparov kuda E2, sebuah langkah yang sedikit tidak biasa, bertujuan untuk mendukung kuda C3 dan pion D4. Lalu dijawab Mikhail Tal dengan pion C5, kembali mengajak pertukaran pion. Tetapi Kasparov mengabaikannya dan memilih rokade pendek. Tal kuda C6 dimainkan, menekan pion D4. Dijawab pion A3, mengancam gajah. Lalu Tal memilih pion kali pion, sekaligus mengancam kuda. Dibalas pion makan balik dan tetap menjaga pion pusatnya. Lanjut gajah kali kuda dan pion kali gajah. Kemudian Mikhail Tal memainkan kuda ke E7, bermaksud menempatkannya di G6. Dibalas dengan menteri C2, memperkuat tekanan di petak H7. Tal gajah D7, lalu Kasparov gajah G5 menyerang kuda, bermaksud menghilangkan penjaga petak H7. Direspon Tal dengan kuda G6, lalu Kasparov pion F4. Ini adalah langkah kunci dari Kasparov. Dia membangun serangan di sayap raja. Kasparov bermaksud membuka jalur F untuk bentengnya. Dijawab Tal dengan pion H6, mengancam gajah. Pertukaran terjadi, gajah makan kuda, dipukul balik dengan menteri. Lalu pion F5 dimainkan, mengancam kuda. Kuda lari ke E7, lalu putih kuda G3, menambah penjagaan terhadap pion. Tal kuda C8 dan Kasparov benteng F4, bertujuan menumpuk bentengnya di jalur F. Direspon Tal dengan kuda D6, lalu menteri F2. Dibalas Tal benteng E8, menguasai lajur E. Kemudian kuda H5 menyerang menteri. Menteri balik D8, dan lihat, Kasparov berhasil mendominasi posisi dengan kuda H5. Kuda ini adalah ancaman besar bagi pertahanan hitam. Setelah itu Kasparov melakukan langkah brilian, kuda pukul pion G7. Dia mengorbankan kuda untuk membuka pertahanan raja hitam. Mari kita analisis sebentar. Jika di posisi ini hitam menerima pengorbanan dengan raja pukul kuda, maka akan datang balasan dengan pion F6 skak, raja H8, lalu menteri naik ke H4 mengancam pion. Dijawab kuda F5, mengancam balik menteri sekaligus melindungi pion, tetapi akan langsung dipukul dengan gajah. Setelah dipukul balik dengan gajah, maka menteri langsung pukul pion skak, ditutup dengan gajah, lalu menteri G7 skakmat. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Di posisi ini Mikhail Tal memilih kuda E4, mengancam menteri, dipukul dengan gajah, kemudian benteng pukul balik, sekaligus mengajak pertukaran benteng. Kasparov mengabaikannya dan memilih pion F6, menjaga kuda. Tal mencoba bertahan dengan raja H7,
Baru setelah itu Kasparov benteng pukul benteng, dimakan balik dengan pion. Lalu Menteri F4 mengancam pion sekaligus skak, dilindungi dengan gajah, ditekan balik dengan benteng, direspon dengan Menteri F8 mengancam pion. Kemudian pion C4 dimainkan, Menteri pukul pion. Lalu kuda F5 menekan pion H6 2 kali, dibalas dengan Menteri F8 melindungi pion. Lalu benteng naik E3. Tujuannya jelas, Kasparov bermaksud menempatkannya di G3. Lalu tal gajah D7 mengancam kuda. Benteng G3 berniat mengancam raja di G7. Tal gajah pukul kuda. Kemudian menteri pukul balik sekaligus skak. Dan di posisi ini Mikhail Tal sang penyihir Riga akhirnya menyerah. Jika permainan dilanjutkan, maka langkah paksa raja H8. Lalu akan datang balasan benteng G7 mengancam skakmat dengan menteri di H7. Dan langkah terbaik dari hitam adalah menteri pukul benteng. Setelah dipukul balik dengan pion, raja pukul pion dan menteri kali pion. Jelas di posisi ini putih sangat diunggulkan. Menteri dan 4 pion melawan benteng dan 4 pion. Apalagi sekelas Grandmaster akan sangat mudah. Pertandingan ini adalah bukti kejeniusan Kasparov dalam mengubah keuntungan posisi menjadi kemenangan yang indah. Memulai dengan pembukaan solid, membangun tekanan, kemudian melancarkan serangan akhir yang tak terhentikan. Sementara Mikhail Tal dengan gaya menyerangnya membuat beberapa kesalahan yang dimanfaatkan oleh Kasparov. Bagaimana menurut kalian tentang permainan ini? Silahkan komentar di bawah. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.